Pagi hari ini saya ingin kita masuk dalam sebuah tema yang baru di bulan Maret, yaitu kita belajar untuk mempunyai greater devotion. Selama bulan Januari, bulan Februari kita bicara mengenai sehat. Di awal kita mulai bicara tentang secara fisik, tubuh kita sehat. Kemudian bulan Februari kita berbicara mengenai secara relationship atau secara jiwa kita sehat. Di bulan Maret ini saya ingin kita masuk lebih dalam, yaitu kita membicarakan bagaimana kita sehat secara rohani. Berapa banyak yang setuju kalau kita juga perlu mengalami yang namanya sehat secara roh? Amin. Sebanyak itu kita menyadarinya, semakin leluasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tadi ada satu penggalan kalimat dari kata-kata lagu yang saya suka. Seringkali Tuhan itu mengasihi kita bahkan melebihi dari apa yang kita sadari. Melebihi dari apa yang kita sadari. Nah saudara, ini penting karena seringkali kita tidak bisa betul-betul menangkap kasih Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat roh kita ini belum dewasa. Pada saat roh kita ini lemah, tidak kuat. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara yang semestinya. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama, saya kasih judul Stronger or Weaker Spirit. Roh yang lebih kuat atau roh yang lebih lemah. Nah saudara, yang pertama saya ingin tampilkan gambar ini. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang tahu siapa aktor yang memainkan film ini? Bapak Arnold. Iya. Pak Arnold itu saya pernah cari tahu, dia itu seorang binaragawan dari sejak muda. Jadi dia badannya itu memang sudah bentuk bagus dari sejak dia belum pindah ke Amerika Serikat. Sampai kemudian dia menekuni di dunia perfilman dan entertainment. Saudara, tahukah saudara bahwa sekarang dia sudah tua, sudah bukan profesinya main film lagi. Dia juga bukan seorang public figure, bukan pernah menjabat seorang gubernur di California, tapi sekarang dia sudah pensiun. Tetapi badannya masih bagus, saudara, relatif masih bagus. Dan kenapa bagus? Karena dia setiap hari bukan setiap hari, tetapi secara konsisten, masih secara reguler pergi nge-gym. Ya, sudah bapak-bapak, mungkin sekarang umurnya 60-an masih nge-gym. Satu kali ada seorang anak muda ingin wawancara dia dan bertanya sama dia, Pak Arnold, kamu kan sekarang sudah nggak main film lagi, sudah nggak diminta main jadi Terminator lagi. Kamu sudah nggak jadi public figure lagi, bukan orang yang dilihat orang setiap hari. Kenapa kamu masih nge-gym? Kenapa kamu masih menjaga bentuk tubuhmu? Saudara tahu apa yang jadi jawaban Pak Arnold? Dia berkata gini, jawabannya sama dengan jawaban dari pertanyaan ini. Kenapa saya makan pagi hari ini? Wartawannya terdiam sejenak dan agak bingung. Pak Arnold melanjutkan, saya hari ini makan pagi. Padahal 2 hari yang lalu kan saya sudah makan pagi. Seminggu yang lalu saya juga sudah makan pagi. 6 bulan yang lalu saya juga sudah makan pagi. Kenapa harus makan pagi sekarang? Jawabannya sama. Kenapa tadi malam saya tidur? Bukankah 3 hari sebelumnya saya sudah tidur? Loh, 2 minggu sebelumnya juga saya sudah tidur. Kenapa kok tadi malam harus tidur? Jawabannya, Anda mengerti? Saya nge-gym karena itulah siapa saya. Saya melakukan bukan untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu, tapi karena itu adalah jati diri saya. Pada saat saya nge-gym, saya merasa sehat.
Bukankah saya sudah nge-gym 3 hari yang lalu? Bukankah saya sudah nge-gym 1 minggu yang lalu? Tapi ini adalah saya. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran bahwa what you do is rooted in who you are. Apa yang kita lakukan setiap hari secara konsisten dan reguler, itu berakar dari siapa Anda sebenarnya. Oke, saya melihat tampang ada sekitar 40% yang mulai mengerti, 60% masih bingung maksudnya apa. Siapa Anda akan menentukan apa yang Anda lakukan setiap hari. Kalau Anda adalah orang yang sehat, Anda akan melakukan aktivitas yang menunjang kesehatan Anda. Anda akan makan dengan baik, Anda akan istirahat dengan cukup, Anda akan olahraga dengan reguler. Secara konsisten. Tetapi kalau di dalam benak kita yang paling dalam, kita ini orang yang tidak sehat, semua yang kita lakukan hanyalah sebagai aktivitas, bukan jati diri Anda. Nah, saya ingin kita membuka di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 21 sampai 24. Contoh ini sangat penting. Rasul Paulus ini mencoba menjelaskan kepada kita. Dan saya berdoa supaya kita menangkap kebenaran ini. Efesus 4 ayat 21, Rasul Paulus berkata begini, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran, ayatnya hilang. Karena kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, kita balik dulu ke ayat 22. Dalam kehidupan kamu yang dahulu, ini bukan bicara mengenai reinkarnasi ya, bukan kita ini sudah reinkarnasi, bukan kehidupan yang dulu, bukan seperti itu. Maksudnya kehidupan sebelum kita mengalami kelahiran baru. Kehidupan sebelum kita mengalami Kristus itu adalah kehidupan yang lama. Dikatakan bahwa kita kemudian harus menanggalkan manusia lama. Supaya apa? Supaya kemudian kita bisa mengenakan manusia yang baru. Supaya kita diperbarui dalam roh dan pikiran. Saudara tahukah bahwa jati diri kita pada waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu betul-betul berubah. Sama seperti orang yang tadinya malas olahraga, terus pada waktu mendapatkan jati diri yang baru seperti seorang Arnold, dia menjadi seorang yang punya jati diri, orang yang ingin sehat, yang tubuhnya segar kayak begitu. Jati dirinya berubah. Dulu pada waktu kita belum mengenal Kristus, kita ini dikatakan kita ini adalah manusia lama. Punya kehendak yang lama. Yang dikatakan firman Tuhan, yang membuat kita berjalan dalam kebinasaan. Ini yang lama. Tetapi dikatakan pada waktu kita menerima Kristus, kita ini mempunyai kehidupan yang baru. Arahnya beda. Kalau dulu namanya kebinasaan, tendensi kita, kecenderungan kita semuanya akan menuju ke arah kedagingan, ke arah kebinasaan. Tetapi pada waktu Anda terima Tuhan Yesus Kristus, jati diri Anda diperbarui dahulu. Jadi saya percaya bahwa kekristenan itu bukan soal merubah kebiasaan, bukan. Bukan mengajar mengenai perilaku, tetapi pembaharuan mulai dari roh yang paling dalam. Tadinya saudara, kalau Anda belum terima Tuhan Yesus Kristus, roh Anda itu dalam keadaan mati. Mati itu artinya apa? Anda tidak bakal bisa berhubungan, berkoneksi dengan Tuhan. Enggak bisa.
segala yang kita pikirkan tuh kecenderungannya hanya kedagingan saja. Tetapi pada waktu Kristus itu lahir masuk dalam hidup kita, roh kita ini jadi baru. Ya, roh kita jadi baru dan kecenderungannya adalah untuk menuruti kehendak Tuhan. Bisa mengerti ya sejauh ini ya? Nah, oke. Tadi Rasul Paulus berkata, kamu kemudian harus menanggalkan yang lama supaya kamu bisa mengarah kepada kehidupan yang baru. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi di sini kita belajar bahwa penting sekali untuk kita mengerti bahwa dalam tanda kutip, begitu kita terima Kristus, sekarang kita punya dua kepribadian. Yang satu pengen kembali ke manusia lama, tapi sekarang ada roh Tuhan yang menghidupkan kita, yang membawa kita kepada kehendak Allah. Ya, satu ke sini, satu ke sini. Bertentangan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, kamu harus tanggalkan yang ini supaya kamu bisa melakukan yang ini. Nah, repotnya adalah ada banyak orang yang hidupnya masih seperti kehidupan lama. Ada banyak orang tanya, Pak, kenapa ya teman saya sudah dibaptis, sudah begini? By the way, congratulations untuk teman-teman yang hari Sabtu kemarin sudah mengalami kelahiran baru dan memberikan diri untuk dibaptis. Anda masuk dalam fase yang baru di dalam kehidupan Anda. Saudara, kenapa ya kok orangnya orang Kristen, tapi kehidupannya semuanya kok kehidupan lama? Cuman ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang itu belum benar-benar mengalami kelahiran baru. Rohnya belum dihidupkan. Betul secara agama Kristen. Betul ada di gereja. Tapi rohnya belum mengalami dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Itu opsi pertama. Atau opsi kedua adalah orang itu betul-betul sudah pernah mengalami zaman Tuhan, mengalami lahir baru, Roh Kudus masuk dalam hidupnya. Betul-betul mengalami kelahiran baru. Biasanya apa? Tercermin apa? Orang kalau mengalami kelahiran baru, itu pasti ada sesuatu drastis yang berubah, saudara. Anda pasti punya keinginan untuk kenal Tuhan. Kalau setelah Anda dibaptis atau katakan doa lahir baru terima Tuhan dan tidak punya keinginan untuk kenal Tuhan, saya selalu berkata patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Apakah Anda benar-benar sudah lahir baru apa bukan? Ya, karena selalu akan ada kecenderungan ke sini. Nah, yang kedua adalah begini, saudara, benar-benar lahir baru, oke? Punya keinginan untuk kenal Tuhan. Masalahnya adalah di sini dikatakan bahwa kita harus menanggalkan manusia yang lama. Yang lama enggak ditinggalkan. Pertemanannya, komunitasnya masih komunitas yang lama. Cara berpikirnya tidak diperbarui oleh firman Tuhan. Tidak izinkan roh Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, keinginan roh yang kuat pada awal, lama-lama tambah lemah. Sehingga apa? Sehingga yang kuat adalah manusia yang lama, saudara. Makanya orang ini bisa masih maki-maki mungkin, masih bisa nipu sana sini. Padahal benar-benar loh sudah terima Roh Kudus, sudah berbahasa roh, sudah benar-benar ngalami Tuhan, tapi kehidupannya bisa balik lagi ke lama. Ini kenapa? Karena manusia yang baru, manusia rohnya tidak senantiasa dipelihara. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan gambar ini. Ini adalah satu fakta yang harus kita lihat di era pandemi ya. Bahwa orang-orang di berbagai jenis umur selama gereja online, selama pandemi, gereja mengalami namanya secara umum penurunan, saudara. Pada waktu onsite dibuka kembali, yang balik itu rata-rata berkurang kira-kira 40-50%. Jadi orang yang tadinya sering rajin ke gereja, pada waktu setelah pandemi, akhirnya katanya ikut online. Tapi online-nya pun berkurang banyak. Dan di sini ada umur-umur, terutama di angka milenial. Di angka milenial sebagian besar merahnya makin tinggi. Artinya apa? Secara online pun mereka enggak ikut sebetulnya, engage. Jadi ada generasi yang hilang. Nah, saudara, apa yang terjadi di sini, saudara? Ini ada sebuah tren
bahwa orang yang datang ke gereja, tadi saya berkata bahwa belum tentu saya berkata sudah lahir baru. Jadi dengan adanya pandemi seperti ini, dalam tanda kutip seperti memurnikan. Ada orang yang betul-betul sudah sungguh-sungguh lahir baru, dia akan cari segala cara untuk tetap terkoneksi sama Tuhan. Terkoneksi sama komunitas yang benar. Tapi di lain pihak, orang yang hanya Kristen secara agama akan berkata, ya buat apa juga ya datang ya, repot, belum ada resiko untuk tertular, belum ada resiko ini dan itu, gereja online juga boring, membosankan. Karena itu pelan-pelan hilang. Jadi masih berstatus jemaat, tetapi kalau di data tidak aktif, itu kira-kira 40%, saudara. 40-50%. Nah saudara, pastikan saudara bahwa kekristenan itu adalah soal hubungan, bukan agama saudara. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama pastikan bahwa roh kita ini kuat. Roh kita ini kuat. Dalam Roma pasal yang ke-8 lebih jelas Paulus ini mengajarkan kepada kita begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini sudah cirinya beda. Yang daging memikirkan daging, yang roh memikirkan roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi arah kehidupannya sudah berlawanan. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah, sama-sama baca yuk, perseteruan. Perseteruan itu apa? Sesuatu yang kebalikan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 9, tetapi mereka yang hidup dalam, ayat 8 kembali, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lebih jelas lagi, ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi tanda orang benar-benar lahir baru adalah punya roh Kristus, saudara. Bukan berjemaat di gereja. Itu tidak 100% menjamin Anda masuk surga. Yang menjamin Anda masuk surga adalah Anda menerima roh Kristus di dalam Anda. Itu meterainya. Ya, jadi penting banget untuk kita mengerti. Nah sekarang kita belajar bahwa katakan tadi berseteru. Berseteru itu artinya kebalikan saudara. Kebalikan. Jadi kalau kita semakin menuruti keinginan daging, keinginan roh itu akan makin lemah. Kalau kita semakin menuruti keinginan roh, saya makin ke sini, yang keinginan dagingnya juga akan makin lemah. Jadi tidak bisa dua-duanya. Saya pilih dua-duanya Pak. Saya mau hidup lama, iya. Hidup dalam roh juga iya. Tidak bisa. Rasul Paulus berkata, pilih salah satu. Yang intinya yang whatever we feed grows and whatever we starve dies. Saya terjemahkan, apa yang kamu kasih makan itu akan bertumbuh. Apa yang kamu puasakan pasti mati. Masalahnya yang mati yang mana? Rohnya atau dagingnya yang mati? Rohnya atau dagingnya yang mati? Ini pilihan yang harus kita buat setiap hari. Saudara tahu ya, pandemi ini kita ngalami namanya PPKM. Tahu PPKM? PPKM itu apa? PPKM apa? Pelan-pelan kita melebar, gitu ya. Pelan-pelan kita melebar, saudara. Kenapa, saudara? Makin di rumah, mager. Malas gerak kan? Malas gerak, lama nggak sadar, makin lama naik, beratnya makin naik pelan-pelan, saudara. Tahukah saudara bahwa kalau kita terbiasa makan banyak, kita akan semakin mampu makan banyak. True story, saudara. Saya umur 15 tahun, pertama kali pergi ke luar negeri, pergi ke Amerika, langsung pindah. Di umur 15 tahun, tinggi saya kira-kira 5 cm lebih pendek dari sekarang. Berat badan 47 kilo, saudara. Oke? Fast forward 8 tahun kemudian, saya pulang ke Indonesia.
Saya pulang ke Indonesia, berat saya bukan 47 tapi 74, saudara. Saudara, yang menarik begini, pada waktu 47 kilo saya ke Amerika, pada waktu di pesawat dikasih makan, saudara. Saya tidak pernah bisa habis, saudara, makanannya. Kekenyangan, saudara. 8 tahun kemudian, di pesawat yang sama, saudara, saya dikasih makan dan selalu makanannya habis dan masih lapar. Saya masih ingat pulang di Indonesia, setiap kali saya pesan minum, saya pesan berapa? Teh botol, Pak, 2 minimal. Harus 2. Kalau 1 itu tidak bisa. Ya, kalau mau makan harus porsinya besar. Itu berarti saya mengalami perubahan selama 8 tahun, saudara. Saya belajar bahwa kalau kita semakin kasih makan daging kita, makin lama makin kuat, makin lama makin bisa makan. Begitu juga kalau saya niatin untuk pola hidup sehat, saya olahraga, semakin tidak olahraga, semakin rasanya ada yang hilang. Betul enggak? Saya semakin serius nih olahraga hidup sehat. Pada waktu saya mau ada pilihan untuk makan makanan yang tidak sehat, keinginannya berkurang, saudara. Saudara, kalau kita semakin malas-malesan ya, saudara ya, kita mager istilahnya. Makan gitu ya, cuma tiduran, itu makin cepat gampang ngantuan, saudara. Makin malas keluar. Ya, sehari-hari cuman buka Facebook, buka Instagram, scrolling gitu ya. Bisa berjam-jam nggak selesai-selesai, saudara. Dan makin melakukan itu semakin panjang saya pengen malas-malesan. Begitu dibilang, ayo sekarang baca Alkitab. Malesnya bukan main, saudara. Betul enggak? Semakin Anda spend waktu, semakin Anda habiskan dalam sosial media, semakin saya jamin malas untuk berdoa. Saya jamin. Tapi menariknya adalah semakin kita disiplin roh kita kasih makan, semakin kita rajin olahraga, semakin kita baca Alkitab, punya waktu saat teduh sama Tuhan. Pada saat ini hilang, Anda merasa ada yang aneh. Anda akan merasa kok gak enak ya sekarang ya. Karena sudah terbiasa bangun disiplin. Begitu Anda melakukan yang kebalikannya, tantangan untuk berbuat dosa, Anda makin kuat. Tapi sebaliknya kalau kita menghabiskan waktu kita di internet, malas-malesan, ya baca berbagai macam berita yang sekarang menakutkan. Saudara, kecenderungan ke Anda, kalau ketua misalnya Anda telepon, yuk kita sekarang doa yuk, berdoa syafaat, kemungkinan Anda menuruti akan sangat kecil. Betul enggak, saudara? Semakin ini dikasih makan, ini akan semakin minta makan, dan minta makan terus. Tapi semakin roh kita ini kita kasih makan, roh kita ini juga akan semakin kuat dan semakin kuat. Oleh karena itu saya mau berkata bahwa seringkali ini yang terjadi, the power of boring church service. Ya, sampai ada judul khotbah namanya Power of Boring Church. Kenapa? Kok kebaktian bisa menjadi sesuatu yang boring? Kenapa? Karena rohnya ini makin lama makin lemah. Jadi untuk bertahan ya, Tuhan Yesus berkata 1 jam saja susah banget. Kamu tidak bisa berjaga-jaga. Sudah ngantuk. Coba saudara, pada waktu kita yang sudah terima Tuhan, terima bahasa roh, terus pupuk bahasa roh kita. Kalau Anda sudah terbiasa tidak berbahasa roh, Anda doa 3 menit aja, 5 menit aja, itu beratnya bukan main. Beratnya, malasnya bukan main, susahnya bukan main. Tetapi semakin kita pupuk, semakin kita disiplin, ini harus dimatikan dulu nih. Ya. Oleh karena itu, fasting is not a challenge. Fasting is to starve your flesh. Tadi kan kita berkata bahwa, sebentar saya terjemahkan dulu. Berpuasa itu bukan hanya sebuah tantangan, tapi berpuasa itu untuk tidak memberi makan kedagingan kita. Jadi inti puasa saudara bukan soal tidak makan. Ngerti ya? Puasa itu bukan soal tidak makan. Kalau Anda berpikir puasa itu
antara jam berapa sampai jam berapa tidak boleh makan apa, Anda keliru. Puasa adalah menghilangkan hal-hal yang merintangi perjalanan rohani Anda. Intinya begitu. Jadi apa yang selama ini membuat daging kita ini semakin kuat, nah itu diambil. Jangan dikasih makan. Kalau Anda mendapati Anda selalu habiskan waktu untuk surfing internet, mungkin puasa yang terbaik buat Anda adalah matiin semua internet koneksi dan baca Alkitab. Bukan soal tidak makan. Kalau Anda tidak makan itu Anda puasa yang salah. Mengerti ya? Jadi apa yang selama ini Anda kasih makan dagingnya, itu di stop. Kalau tidak di stop, ini tidak akan bisa tumbuh. Anda akan lebih cenderung ke sini daripada ke sini. Pasti itu. Ya. Jadi fasting is not a challenge, bukan soal tantangan. Oh saya bisa puasa 10 hari, puasa 5 hari, bukan. Inti dari puasa adalah menyingkirkan semua rintangan yang menghalangi kita untuk kenal Tuhan. Apa itu? Buat kita beda-beda. Ada yang mungkin Instagramnya harus di uninstall mungkin. Ada yang mungkin YouTube-nya harus di uninstall mungkin. Itu hal-hal yang personal buat kita. Dan kita masing-masing tahu apa yang jadi tantangan kita setiap hari. Ya, jadi pilihannya cuma dua. Kasih makan rohmu, apa kasih makan dagingmu pagi hari ini. Ya, saya harap pesan firman Tuhan cukup sederhana. Saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pesannya sederhana, saudara. Mau punya roh yang kuat, tidak ada cara lain, Anda harus matikan yang ini, yang daging. Matikannya gimana? Dengan cara puasa. Roma 8 tadi berkata kalau kita tidak matikan yang ini, Efesus tidak tanggalkan manusia lama, manusia barunya tidak akan hidup kuat. Berapa banyak dari saudara berkata begini, Pak saya kok dulu bisa ya dengar instruksi Tuhan, bisa dengar suara Tuhan. Tapi semakin sini kok makin kabur ya, saya tidak tahu harus ngapain. Saudara, itu tanda roh Anda sedang sangat lemah, sangat amat lemah. Sehingga Anda tidak bisa apa-apa. Walaupun kehendak Tuhan itu sempurna dalam hidup Anda tidak bisa mengeksekusi. Karena terlalu lemah, dagingnya terlalu kuat, terlalu dominan. Pagi hari ini sederhana, whatever we feed, apa yang kita kasih makan, bertumbuh. Apa yang kita puasakan, itu mati pasti. Tidak bisa pilih dua-duanya saudara. Dulu saudara, tidak ada dua pilihan ini. Dulu cuma satu, yaitu kedagingan tok. Kedagingan tok, cuma hidup untuk diri sendiri. Tapi begitu kita terima Tuhan, ada kehendak Tuhan, roh Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Sekarang ada pilihan, mau kemana? Mau dikasih makan yang ini, atau kita puasakan ini, rohnya makin kecil. Saya mau akhiri dengan ayat ini, Yudas 20 ayat 21. Ya silakan dibuka Alkitabnya yang bawa Alkitab. Yudas 20. Pak ada ya Pak Yudas ya? Ada. Saudara ya, kemarin bingung ya. Yudas ada ya di Alkitab? Ada kitab Yudas. Menurut saya kitab Yudas adalah salah satu kitab ada beberapa ayat favorit saya di sana. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara, di sini ada bahasa roh, doa bahasa roh. Lain kali saya akan bahas ini. Sederhana saudara, tapi pentingnya luar biasa saudara. Pentingnya doa dalam bahasa roh, pentingnya luar biasa. Jauh lebih penting daripada yang Anda kira. Dan ini mempengaruhi bagaimana kita membangun roh kita. Pagi hari ini pilihan di tangan kita. Kalau Anda belum terima Kristus, pilihannya tidak ada saudara, cuma satu arah. Gampang saudara, Anda tidak usah milih. Tapi begitu kita terima Tuhan Yesus Kristus, Anda mengalami kelahiran baru, Anda harus bikin pilihan. Apakah kita mau memberi makan roh kita, atau kita memberi makan daging kita? Tidak bisa dua-duanya. Semakin kita taat,
Semakin kita memberi makan roh kita, efeknya apa Pak? Saudara, pada waktu Anda dipimpin oleh roh, keputusan-keputusan yang Anda dibuat, itu akan menjadi keputusan-keputusan yang luar biasa. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan secara sempurna. Ya, saya kasih definisi bahwa kuat dalam roh. Kuat dalam roh artinya kita memahami kehendak Roh Kudus untuk kehidupan kita. Dan punya kekuatan untuk taat kepada pimpinan roh. Ada banyak orang tahu kehendak Tuhan, tapi tidak kuat untuk mentaati. Itu berarti indikasi roh Anda sangat lemah. Pagi hari ini, saya mau ajak kita untuk masuk dalam satu kebenaran ini. Sederhana ini. Saudara, Anda tidak kasih makan rohmu. Walaupun Anda sudah lahir baru, hidup Anda di dunia ini akan tetap kalah, saudara. Anda tidak akan pernah mencapai janji Tuhan apapun, saudara. Mungkin ya minimal sekali. Tetapi kalau Anda mau mencapai janji Tuhan dalam kehidupan ini secara maksimal, tidak ada pilihan lain, roh Anda harus kuat. Ini keputusan Anda harus lebih didominasi sama roh, bukan didominasi sama daging. Begitu daging dominasi, saudara, makin jauh, saudara. Pagi hari ini, saya mau tawarkan ini kepada Anda. Pilihan di tangan kita. Amin.